Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai masa dewasa Madya. Next. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu Yolanda, saya sendiri, kemudian ada Duyanti, ada Ripka Aprilia, dan juga ada Ramut Manurung. Next. Oke, masa Madya. Next. Nah, masa madya ini sendiri dikenal dengan masa tengah hidup atau masa tengah baya, karena pada masa ini merupakan periode di antara masa remaja dan juga masa lanjut usia. Rentan usia pada masa madya sendiri adalah 40 sampai 60 tahun. Nah, pada masa ini, individu ini akan merasakan banyak perubahan, baik itu secara fisik, emosional, sosial, serta diikuti dengan penurunan daya ingat. Next. Nah, adapun karakteristik dari masa madya ini sendiri, yaitu yang pertama sangat ditakuti. Kenapa sangat ditakuti? Karena pada periode ini itu diakui bahwa semakin mendekati usia tua. Oleh sebab itu, periode usia madya ini semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, orang-orang dewasa biasanya tidak akan mau mengakui bahwa mereka ini telah mencapai pada usia tersebut. Lalu yang kedua itu masa transisi. Seperti masa puber, yaitu transisi dari masa kanak-kanak, remaja, kemudian ke dewasa. Demikian pula usia madya ini merupakan masa di mana pria dan wanita ini meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan akan memasuki uh, suatu periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri dan jasmani yang baru. Kemudian masa stres. Kenapa masa stres? Karena penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, akan cenderung merusak fisik dan juga psikologi seseorang dan membawanya ke masa stres. Oleh sebab itu, um, pada aspek ini dikatakan bahwa mereka akan mengalami masa stres. Yang kemudian masa berbahaya. Kenapa masa berbahaya? Karena ciri keempat dari usia madya adalah uh, bahwa pada umumnya usia ini tuh dianggap atau dipandang sebagai usia yang sebagai berbahaya karena rentan dalam kehidupan. Yang kelima adalah masa canggung, yaitu um, sama seperti masa remaja, bukan kanak-kanak dan bukan juga masa dewasa. Demikian pula pria dan wanita yang berusia madya bukan muda lagi ataupun bukan tua. Orang yang berusia madya ini seolah-olah berdiri di antara generasi pemberontak yang lebih muda dan generasi warga senior. Kemudian masa evaluasi. Um, Ya, di sini pada masa madya sendiri, seseorang ini akan banyak berevaluasi mengenai dirinya sendiri untuk mencapai puncak prestasinya. Maka logislah apabila masa ini merupakan masa sangat mengevaluasi prestasi tersebut. Kemudian dievaluasi berstandar ganda. Kenapa? Karena ciri-ciri ini uh, bagi pria dan wanita ini akan cenderung mengarah ke persamaan peran antara pria wanita baik di rumah, perusahaan, perindustrian, profesi maupun kehidupan sosialnya. Namun masih terdapat standar ganda terhadap usianya itu sendiri. Masa sepi. Oke. Untuk masa sepi ini Madi adalah karena ketika anak-anak tidak lama lagi tinggal bersama ketika anak-anak tidak lagi tinggal bersama orang tua, maka uh, orang tua itu seseorang tersebut akan mengalami masa-masa sepi. Kemudian ada masa jenuh. Banyak atau hampir seluruh pria dan wanita itu mengalami masa jenuh pada akhir usia 30 tahun atau ke 40 tahun. Menjadi jenuh karena kegiatan rutin sehari-hari dan kehidupannya itu hanyalah memberikan sedikit hiburan. Kemudian masa berprestasi. Usia madya merupakan masa krisis generativity, yaitu kecenderungan untuk menghasilkan maupun stagnasi kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu masa penyesuaian diri terhadap perubahan fisik madya. Selanjutnya,
Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Penyesuaian yang sulit untuk wanita atau pria adalah mengubah penampilan mereka. Hal tersebut karena individu harus aware bahwa fisiknya tidak lagi sama seperti saat mereka kuat. Perubahan fisik yang terpenting pada usia madya harus menyesuaikan diri antara lain. Next. Yang pertama yaitu penampilan. Penampilan semakin berubah, tanda-tanda ketuaan yang paling nyata yang menjadi masalah pada pria dan wanita adalah kesadaran seseorang akan sikap orang lain terhadap penampilan usia madianya. Sering menyebabkan seseorang mempunyai sikap yang kurang menyenangkan terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua, kemampuan indera. Perubahan pada indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Yang ketiga yaitu keberfungsian fisiologis. Perubahan pada organ-organ tubuh dan berfungsinya jaringan-jaringan pada tubuh, fungsi-fungsi kelenjar pada tubuh, serta perubahan pada proses pencernaan. Yang selanjutnya ada kesehatan. Kebugaran fisik pada individu yang semakin menurun, masalah kesehatan pada usia madya biasanya mencakup merasa lelah, telingaan berderung, sakit pada otot, kepekaan kulit, pusing-pusing, sakit pada lambung, kehilangan selera makan, serta insomnia. Yang terakhir yaitu ada seksual. Perubahan ini merupakan perubahan yang sulit dilakukan oleh setiap individu. Wanita akan memasuki masa menopause dan pria akan mengalami masa andropause, klimakterik pria. Selanjutnya, sindrom pada perubahan seksual, menopause, yaitu ada menstruasi berhenti, dan yang kedua ada reproduksi menurun dan berhenti, yang ketiga ada penampilan kewanitaan menurun, dan yang keempat ada ketidaknyamanan fisik, yang kelima ada berat badan bertambah, ada penonjolan, dan yang terakhir ada perubahan kepribadian. Di andropause ada rusaknya fungsi organ seksual, yang kedua ada seksual menurun, dan yang ketiga penampilan kelakuan menurun, keempat gelisah akan kepribadiannya, yang kelima ketidaknyamanan fisik, yang keenam menurunnya kekuatan dan daya tahan tubuh, dan yang terakhir ada perubahan kepribadian. Selanjutnya, penilaian tentang penyesuaian terhadap perubahan fisik. Penilaian tentang penyesuaian terhadap perubahan fisik sejauh ini menyesuaikan diri yang paling sulit yang harus dilakukan pria dan wanita adalah masalah perubahan dalam fungsi seksual. Next. Yang pertama, penyesuaian diri pada wanita. Berhasilnya seorang wanita membuat penyesuaian diri terhadap perubahan fisik dan mental yang disertai menopause adalah sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya, terutama kemauannya untuk menerima peran seks bagi wanita. Dan yang kepada pria adalah seberapa jauh seorang pria dapat menyesuaikan diri dengan klimakterik dampaknya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan oleh keberhasilannya dalam menyesuaikan diri dengan bidang-bidang lain. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kita masuk pada materi penyesuaian diri terhadap mental. Selanjutnya, Ramot. Penelitian Tarman dan Oden pada sekelompok pria dan wanita yang diikuti dari usia prasekolah hingga mereka masuk kepada usia madya, memperlihatkan kemunduran mental tidak mulai ada selama usia madya di kalangan orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual tinggi. Banyak pria dan wanita yang cemas untuk membangun kesediaan secara mental, dibuktikan oleh minat yang berkembang dalam mentalnya yang masih ada. Hal ini merupakan bukti bahwa daya tariknya terhadap kebutuhan kultural berkembang, dan daya tarik tersebut dianggap sebagai bentuk rekreasi dengan cara semakin sering mencela penyelenggaraan pendidikan yang pernah mereka terima dulu. Dari tingkat SD sampai dengan tingkat pendidikan tinggi, masalah rekreasional ini akan dibahas belakangan. Selanjutnya, penyesuaian diri terhadap minat yang berubah. Selanjutnya, terbagi atas 6, yaitu penampilan dan pakaian, uang, simbol status, agama, urusan kemasyarakatan, dan rekreasi. Selanjutnya, kita masuk pada penampilan dan pakaian. Minat dalam penampilan semakin berkurang setelah menikah dan khususnya pada waktu perubahan fisik terjadi.
yang dibarengi dengan semakin bertambahnya usia, pria atau wanita mulai melakukan pembatasan dalam makanan, berolahraga, menggunakan alat kecantikan atau pakaian untuk menutupi kondisi fisiknya. Orang berusia madya sadar bahwa pakaian sangat penting bagi citra diri mereka. Selanjutnya, uang. Penekanan akan ketertarikan terhadap uang antara pria dan wanita itu berbeda. Pria lebih mementingkan stabilitas kerja, kepuasan terhadap pekerjaan, dan prestis. Sedangkan wanita sering lebih tertarik kepada uang daripada pria. Uang di sini tidak hanya dalam bentuk uang yang disediakan, tetapi juga dalam bentuk harta benda, seperti rumah, simbol-simbol seperti barang emas atau hal lainnya. Dalam usia madya biasanya ada perubahan perilaku terhadap penggunaan uang. Selanjutnya, simbol status. Usia madya suka berpikir dan mawas diri sebagai generasi pemimpin, yaitu kelompok yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan paling besar. Maka mereka ingin memiliki harta benda yang dapat digunakan untuk menyatakan status mereka kepada orang atau kelompok lain. Nilai pemilikan berbagai bentuk harta benda seperti rumah, mobil, dan pakaian biasanya digunakan sebagai simbol status, karena nilainya lebih dapat dilihat. Makin cemas seseorang dalam meningkatkan nilai sosialnya, maka simbol status terasa semakin penting. Selanjutnya, agama. Banyak orang yang berusia madya, baik pria maupun wanita, yang tertarik pada gereja dan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan daripada yang pernah mereka kerjakan pada waktu masih muda. Keinginan mereka untuk terlibat dengan kegiatan keagamaan akan semakin besar setelah seseorang kehilangan anggota keluarga atau teman terdekatnya. Banyak juga wanita dan pria usia madya menemukan agama sebagai sumber kesenangan dan kebahagiaan yang lebih besar daripada sewaktu usianya masih muda. Selanjutnya, urusan kemasyarakatan. Dalam hal ini, pria dan wanita usia madya merasa diri mereka menjadi sebagai pemimpin dalam kehidupan sosial seperti terjadi di rumah mereka dan pekerjaannya. Selama usia madya, baik pria maupun wanita mempunyai alasan yang berbeda untuk terjun dan bergabung dalam organisasi masyarakat dan aktif dalam melakukan kegiatan. Alasan lain mereka melibatkan diri dalam kegiatan sosial adalah karena mereka merasa sepi mengingat berbagai kasus lebih baik kalau ia melibatkan diri dengan kegiatan sosial, sehingga mereka dapat lebih banyak mengenal orang lain yang dilayani secara langsung. Dan ini juga mendukung demi prestis mereka yang memegang posisi pimpinan organisasi. Selanjutnya, rekreasi. Salah satu tugas perkembangan pokok selama masa usia madya adalah belajar menggunakan waktu luang dengan cara yang memuaskan. Usia madya mempunyai lebih banyak waktu luang dibandingkan dengan awal masa mudanya. Oleh sebab itu, biasanya mereka meningkatkan jumlah kegiatan yang bersifat rekreasional. 4 perubahan penting yang terjadi pada usia madya. Daya tarik terhadap kegiatan rekreasional yang berat-berat berkurang. Kedua, ada pertukaran keinginan dalam kegiatan rekreasi, yaitu dari rekreasi yang melibatkan banyak orang menjadi oleh beberapa orang saja. Ketiga, kegiatan rekreasionalnya cenderung berorientasi untuk jenis kegiatan orang dewasa saja. Keempat, penciutan atau berkurangnya keinginan rekreasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada perkembangan kognitif. Selanjutnya kita masuk pada perubahan kognitif. Selain perubahan fisik, individu pada masa madya juga mengalami perubahan kognitif, di mana adanya kemunduran dalam kemampuan daya ingat. Kemunduran daya ingat ini terjadi karena informasi-informasi yang diperoleh terkadang tidak digunakan secara berulang, sehingga mudah untuk dilupakan.
Penurunan konsistensi kemampuan perseptual telah dimulai pada usia 25 tahun. Penurunan kemampuan numerik dimulai pada usia 40 tahun. Puncak penurunan dalam diri individu berada pada masa parubaya, seperti penurunan puncak keterampilan, penalaran induktif, orientasi spesial, kosakata, dan memori verbal. Memori. Kapasitas walking memory berkurang pada usia dewasa tengah, sehingga saat ingin mengingat hal-hal baru atau belajar hal baru, maka membutuhkan strategi efektif. Keahlian. Pada keahlian, terlihat meningkat di usia dewasa tengah, karena orang di usia ini cenderung melakukan repetisi atau pengulangan yang banyak untuk suatu keahlian tertentu, sehingga dia menjadi master pada bidang tertentu. Berikutnya itu ada kemampuan memecahkan masalah praktis. Nah, kemampuan problem solving meningkat di usia ini. Hal ini berkaitan dengan banyaknya pengalaman praktis yang mereka miliki. Banyaknya pengalaman akan membuat seseorang individu lebih efektif dalam problem solving. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.